Halo semua, welcome back to my channel. Gua Sky. Di sini gua udah ada teman baik gua waktu siaran di Radio Kampus ITB. Kebetulan banyak banget nih teman-teman yang request di Twitter, di Instagram dan media sosial lainnya masuk TikTok yang pengen Kak, tolong dong interview tentang SF karena banyak banget yang pengen. Oke, Aca silahkan kenalin dirimu biar lebih kenal teman-teman. Teman-teman, perkenalkan aku Anastasia Zara Catherine, aku biasa dipanggil Aca sama teman-teman yang lain, dan aku dari SFITB angkatan 2019 gitu. Oke, Cak, gimana nih kabarnya selama pandemi? Kita udah sekitar setahunan tuh gak ketemu. Ya gitulah, berusaha menguatkan diri dan mental juga sih di pandemi ini. Karena kan susah buat interaksi sama orang lain, tapi butuh juga gitu sebenarnya. Ya sih, lumayan kayak agak tricky lah buat menjaga mental dan kesehatan sekarang. Ya, ini ada titipan juga pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama nih, Cak, sebenarnya di SF itu ada prodi atau jurusan apa aja sih, Cak? Kalau di SF sendiri tuh ada 2 prodi. Yang pertama itu ada STF dan juga ada FKK. Kalau STF itu Sains dan Teknologi Farmasi, yang FKK ini Farmasi Klinik dan Komunitas. Oh, I see. Nah, kalau dilihat-lihat nih kan kayak SF tuh mirip gitu kan, sekolah farmasi, they talk about medicine. Nah, bedanya FKK dan STF itu apa, Cak? Kalau STF itu prospek kerjanya lebih ke industri gitu sih, jadi dia product oriented. Kalau FKK itu dia lebih ke human oriented gitu lah, jadi ntar kerjanya berhubungan sama orang, ke rumah sakit, ke komunitas, dan ke pelayanan-pelayanan kefarmasian yang lain gitu sih. I see. Berarti kalau STF itu lebih kayak, nah nanti aku lulusan STF, berarti aku nanti kerja di pabrik obat gitu kan? Kebanyakan gitu ya, cuman nggak memungkinkan juga buat anak FKK buat kerja di industri juga gitu. I see. Nah, kalau misalnya nih banyak orang bertanya-tanya, prospek kerja jurusan FKK itu di mana aja, Cak? Kalau FKK sendiri itu banyak kan di rumah sakit ya, jadi apotekernya gitu. Atau bisa juga kerja di pemerintahan, di BPOM, terus di Labkesda atau di Depkes, Departemen Kesehatan itu juga bisa. Terus kalau misal di industri sebenarnya bisa juga, kita tuh bisa jadi quality controlnya gitu, di industri kosmetik, makanan, atau kebutuhan sehari-hari yang kayak butuh izin edar dari Depkes gitu sih. I see. Berarti masih bisa saling berbagi prospek kerja prospek kerja ya dibanding jurusan FKK dan STF itu sendiri. Nah, benar banget. Kan kalau misalnya kayak di metalurgi dia harus kuat di matematika, fisika, kimia, dan di meteo sendiri meteorologi aku itu harus kuat di matematika, fisika, dan ngoding. Kalau misalnya di SF itu, terutama di FKK nih, matkul apa yang harus benar-benar kuat gitu? Kalau matkul apa yang benar-benar kuat itu aku rasa ada 2 sih yang wajib banget ya. Yang pertama itu biologi sama kimia, karena kita nggak cuma tentang obatnya aja gitu, tapi tentang gimana obat itu nyampe ke tubuh orang itu loh gimana gitu. Jadi lebih ke biologi dan kimia, biokim itu sih. Biokim. Nah, kalau misalnya biologi berarti untuk SF kan ada biologi nih, itu disediain pas tahap TPB atau di tahun kedua? Lebih ke tahun kedua sih, soalnya TPB kan dasar banget ya, jadi materinya sama aja kayak jurusan-jurusan yang lain gitu. Mungkin di TPB itu si mahasiswa jurusan yang SF itu kayak cuma dikenalkan farmasi sebagai dari awal banget gitulah, kayak dasar-dasarnya, terus hukum-hukumnya kayak gitu-gitunya sih, kayak perundang-undangannya kayak gitu. Cuman nggak yang belajar spesifik biologinya di di jurusan. I see. Tapi kalau ilmu-ilmu kayak fisika kepake nggak, Cak? Ada sih sebenarnya farmasi fisika di FKK sendiri tuh ada. Cuman dasarnya aja gitu loh, kayak buat jadi bahan tambahan buat bikin obatnya gitu, nggak yang jadi ilmu wajib yang harus diterapkan gitu sih. I see. Berarti tetap kepake walaupun itu basic ya. Nah, pertanyaan yang banyak ditanyain buat mahasiswa yang baru aja lulus dari TPB gitu kan, berapa kuota prodi FKK di tahun kamu masuk? Atau kalau misalnya kamu tahu untuk tahun yang terbaru juga boleh. Kalau di tahun aku itu 53 orang, itu termasuk yang inter juga ya,
48 reguler dan 5 orang inter kalau FKK. Oke. Nah, untuk kalau misalnya anak-anak inter itu belajarnya tuh sama anak-anak reguler biasa atau dipisahin kelasnya? Dipisahin kelasnya sih. Kecuali ini ya, mata kuliah pilihan yang emang nggak ada dosen yang bisa ngajar 2 kelas yang berbeda gitu. Sih, berarti ada perbedaan lah ya dari jenis internasional yang biasanya. Nah, kalau misalnya aku nih sering dengar tuh dari cutting, dari orang-orang yang menjalani sekolah di farmasi gitu kan, itu bener-bener chaos tuh. Se-chaos apa sih, Cak, kalau sekolah di SF, terutama di FKK? Kalau chaos sebenarnya semua orang chaos ya di ITB gitu ya. Tapi chaosnya SF itu kebanyakan karena jurnal dan laprak gitu. Jadi jurnal belum kelar, yang satu udah ada lagi, laprak juga kayak gitu. Jadi kayak praktikumnya itu kan mepet-mepet harinya dan ngumpulnya juga nggak yang 1 minggu gitu. Ada juga yang cuma 2 hari atau 3 hari udah harus dikumpul gitu kan. Belum lagi kalau misal ada tugas tambahan dari dosen. Nah, paling chaosnya di situ sih kalau ada praktikum. Sebelum praktikum itu hidup SF tuh kayaknya ini banget, kayak lega banget gitu loh. Belum ada apa-apa. Tapi kalau udah masuk praktikum, nah itu baru chaos gitu. Nah, rata-rata emang 1 minggu itu berapa kali praktikum? Kalau aku yang kemarin itu ada 2 kali praktikum. Terus yang semester 5 ini tuh ada 4 kali praktikum 1 minggu. Nah, jadi ya itu sih mungkin yang harus disiapin kalau misal mau masuk SF ya, jurusan apa aja tuh harus kuat lah, kayak mengatur waktunya juga gitu sih. Dan lucunya adalah ketika setiap praktikum itu diliputi dengan tugas awal ya nggak sih? Jurnal, tugas awal, dan laporan yang kayak gitu ya? Nah, jadi tiap praktikum itu biasanya ada tugas awalnya juga, meskipun nggak semua ya, cuman kebanyakan ada. Nah, kan kamu udah ngejalanin sekitar 2 tahunan nih. Suka duka kuliah di jurusan FKK apa aja nih, Cak? Ceritain dong. Kalau sukanya karena aku suka materi tentang manusia gitu ya. Jadi kan ada hubungannya, kayak gimana orang kalau misal sakit, terus kenapa bisa sakit ini, sakit itu, kayak gitu kan. Belajar juga di FKK. Nah, itu aku enjoy sih sama materi belajarnya. Dan kalau dukanya ya karena banyak praktikumnya sih. Jadi kayak gimana ya, hidup ini tuh kayak nggak indah gitu loh kalau misal ada praktikum, soalnya kayak kekejar deadline gitu, kayak tiap minggu tuh ada aja gitu yang dikerjain gitu sih. I see. Memang sih kayak zaman TPB itu kan, zaman TPB aja ya nih, apalagi di aku di FITB itu ya, kalau misalnya praktikum kimia fisika yang walaupun jaraknya itu sekitar seminggu, itu tetap kayak masih kerasa kayak aduh capek banget gitu, banyak ditulis tangan apalagi kalau kebayang 4 kali seminggu. Dan nih anak-anak SF kayaknya kuat mental dan kuat tangan. Ya gitulah, apalagi sekarang ini kan pandemi, jadi offline terus natap layar. Bayangin aja praktikum 4 jam, 3-4 jam gitu natap layar terus-terusan kan juga capek gitu loh. Itu sih paling yang bikin harus kuat banget lah. Nah, aku mau nanya dong, Cak, tadi kalau misalnya praktikum, anak SF tuh ngapain tuh? Kayak mereka nonton video kah, terus dijadiin laporan kah, atau kita ada praktek di rumah sendiri gitu? Kalau yang sejauh ini tuh ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada simulasi. Itu kalau misal ada platform yang sesuai gitu ya, itu kita nyoba-nyoba nih online tapi pakai platform itu. Kalau misal nggak ada platform yang sesuai ya cuma nonton video terus baca-baca modul gitu. Terus abis itu analisis dari video sama modul, terus nanti tuh bakal ada tanya jawab kayak gitu sih. Agak kurang greget memangnya kalau misalnya kan kalau offline kita langsung pegang tuh alat-alatnya kan ya, sama bikin obat-obat mungkin. Bener, jadi kayak kan udah tuh, aku udah pernah yang materi bikin obat itu di farmasetika pas semester 3. Itu tuh jadi kita tuh nggak bikin obat sama sekali meskipun di rumah ya, karena kan bahannya kan nggak ada gitu, mau beli juga mahal dan pasti juga nggak di semua tempat itu ada gitu kan. Jadi ya kita cuma nonton video aja cara pembuatannya gimana kayak gitu sih. Ntar paling kayak disuruh nyusun laporan akhirnya gitu sih. Oke, nah Cak, aku nih beralih dulu pertanyaan aku nih tentang anak SF gitu kan. Mereka itu kalau bikin obat tuh misalnya dari bahan-bahan kayak NaCl terus ditambah MgOH misalnya MgOH2 itu kayak alat bahan-bahan kayak gitu terus dicampurin atau ada alat bahan-bahan tertentu ya food grade gitu?
sih ada bahan-bahan tertentu yang food grade, tapi kita ini sih tergantung ya mau bikin apa dulu. Misal kayak sediaan krim sama sediaan sirup gitu kan beda kan bahannya, meskipun bahan bakunya sama tapi kan jenis bahannya kan beda, ada yang cair, ada yang emulsi kayak gitu-gitu sih, jadi ada perbedaan. I see. Nah ini juga pertanyaan yang bikin orang-orang tuh kepo nih Cak. Kan kamu belajar di SF ya, di farmasi, dunia farmasi, berarti harus berhubungan dengan kesehatan, juga berhubungan dengan kedokteran. Berarti kamu belajar tulisan dokter dong kalau kayak gitu. Nah, kalau yang ini aku belum ya, dan belum tahu juga gitu loh. Soalnya nggak ada cutting yang ngasih tahu juga gitu. Kayaknya enggak sih, cuman itu kayak langsung aplikasi di dunia kerja aja gitu loh. Karena kan nggak semua anak farmasi kan jadi apoteker mungkin ya. Jadi mungkin itu bisa diaplikasikan pas apoteker atau mungkin pas ya langsung di dunia kerjanya gitu. Kayak magang-magang kalau FKK kan langsung di rumah sakit. Nah itu bisa belajarnya dari situ sih. Nah tadi kita ngomongin kalau ngambil apoteker gitu kan. Berarti kalau misalnya kita baru lulus TA doang gitu ya, kasarnya baru dapat apoteker, itu ada langkah selanjutnya kah untuk bisa mengambil apotekernya itu sendiri? Ya bener banget, jadi ada kayak profesi gitu loh, kayak tambahan profesi buat farmasi, buat dia ambil gelar apotekernya itu. Jadi ada tambahan waktu setahun gitu buat ambil gelar apoteker. Itu kayak itu tuh kayak dari materi yang kita kan materi dasar gitu. Nah, kalau yang apoteker ini lebih ke aplikasinya gimana gitu, dan banyaknya apoteker ini langsung terjun ke rumah sakit atau ke apotek-apotek gitu buat aplikasinya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita belum ngambil profesi ke apoteker gitu ya. Berarti kita sarjana apa tuh lulusannya? Sarjana farmasi. Oh, S-Farm berarti ya? Betul. I see. Nah, kalau misalnya nih ada nggak sih kuliah kamu nih selama masih menjadi mahasiswa yang terjun langsung ke lapangan gitu, kayak kayak KKN gitu kan? Aku nanti ke alam terbuka itu ada nggak Cak? Ada sih sebenarnya waktu semester berapa ya ntar ya? Ada materi konseling gitu. Sebenarnya tuh kayak konseling langsung ke masyarakat kayak gitu. Nah, tapi kalau offline gini jadinya ya sama orang di rumah mungkin ya nanti. Terus ini sih kalau misal mau ambil KKN gitu kan ada di ITB sendiri kan ada matkul KKN, itu bisa. Jadi nanti kita konseling ke masyarakat, terus kita ngasih edukasi ke masyarakat kayak gitu. Nah, aku tadi lupa tadi mau nanyain. Kalau di ITB itu sendiri di sekolah farmasi itu menyediakan keprofesian apoteker? Iya, menyediakan. Dan ini sih kalau apoteker yang dulunya sarjana farmasi di ITB itu tuh nggak pakai tes gitu, jadi langsung bisa masuk asal daftar aja sih. Tapi kalau misal ambil farmasinya di univ lain terus pengen apotekernya di ITB, nah itu perlu tes kayak gitu. I see. Nah, tadi kan FKK disebutin nih harus kuat di biologi, yang tentu juga kuat di kimia, lagi obat kan kimia. Benar. Banyak banget emang kimianya dan biologinya. Terus materi basicnya apa ya? Kayak misalnya kalau di metalurgi itu mereka lebih kuat di termodinamika. Nah kalau di SF itu apa? Kalau di SF khususnya di FKK itu materi basicnya itu farmakologi. Jadi melihat hubungan antara obat dan tubuh manusia itu gimana sih, terus efek sampingnya gimana dan indikasinya gimana kayak gitu. Dan kalau ditanya materi yang dasar gitu sebenarnya biokimia itu sih yang lebih basic ya, biokimia terus kimia organik kayak gitu sih kalau ngomongin tentang kimianya. Berarti kalau kimia organik tuh kayak yang benzoin layang gitu-gitu nggak sih? Apa? Kalau misalnya yang kimia ya namanya itu. Berarti itu kayak belajar kayak heptana yang gitu nggak sih? Kalau kimia organik iya belajar kayak gitu-gitu. Kalau misal biokimia itu melihat molekul kimia ini masuk ke tubuh tuh gimana interaksinya kayak gitu. Nah, sedikit kepo nih Cak aku pengen tahu dong kamu kenapa mau masuk FKK dibanding yang sebelahnya? STF. Oke, karena aku tuh orangnya suka berinteraksi dengan orang lain ya, suka berhubungan dengan orang lain. Jadi pengennya nanti kerjaannya juga berhubungan dengan orang lain juga gitu.
Dan di FKK ini lebih ke human oriented kan, lebih apa ya, kayak banyak hubungan sama pasien kayak gitu. Nah aku senangnya di situ sih, dan kayak lebih mengedukasi orang lain aja kayak lewat konseling kayak gitu. Oke. Nah, waktu 2020 kemarin atau tahun kamu masuk deh, IPTPB minimal buat masuk ke FKK tuh berapa, Cak? Sebenarnya aku kurang tahu sih kalau IPTPB, karena SF sendiri itu peminatnya tuh nggak tentu gitu loh. Kadang lebih banyak yang STF, kadang yang lebih banyak yang FKK. Nah pas tahunku kemarin itu kayaknya sih ya lebih banyak yang STF gitu. Jadi kalau misal pengen jurusan apapun jurusannya, kalau di SF itu saran aku IP-nya minimal kayak 3 ke atas gitulah, baru bisa apa ya, pilih jurusan yang aman gitu. Soalnya gimana ya, kayak nggak tentu gitu loh, berdasarkan hasil survei pun nggak tentu juga gitu. Jadi agak-agak gelap nih gitu kan, mana yang lebih besar di tahun berapapun itu, jadi agak berubah-ubah lah untuk TPB-nya. Nah kalau Ya, misalnya nih, kalau anak mesin tuh identik dengan cowok gitu kan, banyak cowoknya. Kalau di FKK sendiri tuh lebih dominan cewek atau cowok nih, Cak? Ya tentunya cewek-cewek strong lah ya. Wonder Woman. Betul, karena di angkatan aku aja itu cowoknya cuma 20 seangkatan. 20 Dari 170-an gitu. Oh, berarti dikit juga ya, dari 1/5-nya perbandingan dari cowok sama ceweknya. Oke. Iya, jauh. Nah, kalau balik lagi nih ngomongin materi, kalau FKK apakah cuma fokus di pembuatan obat aja? FKK itu berfokus sama gimana nyampein obat itu ke pasien gitu. Jadi apakah obat itu udah tepat buat dipakai pasien dan apakah sesuai sama penyakit pasien kayak gitu sih. Jadi lebih ke hubungan sama orang lainnya gitu sih, lebih hubungan sama pasien, terus melihat apa ya, kayak efeknya kalau dipakai orang tuh gimana gitu, sesuai penyakit dan kebutuhan masing-masing orang gitu. Nah kalau misalnya sebagai seorang apoteker nih, Caya, kalau misalnya ada orang sakit nih, terus kita bisa nggak merekomendasikan kalau kamu minum obat ini aja, kamu pakai salep ini aja, atau kamu ngapain kayak gitu, itu boleh nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya itu jadi pro kontra sih ya di dunia apoteker, karena kan harus melewati diagnosis dokter dulu ya, baru bisa apa ya, menentukan mau minum obat apa atau dia sakit apa gitu loh. Tapi selama kita nggak melihat adanya apa ya, kayak misal penyakit lain atau gimana gitu, kayaknya bisa-bisa aja gitu menyarankan orang lain. Cuman tetap yang paling utama itu menyarankan buat periksa dulu ke dokter, karena kita nggak tahu di tubuh orang itu gimana gitu dalamnya gitu sih. Nah, matkul di FKK itu yang menurut kamu paling susah nih apa nih, Cak? Matkul di FKK yang menurut aku paling susah, karena aku nggak suka tumbuhan-tumbuhan kayak gitu, jadi aku nggak suka ini sih, 2 matkul. Bukan yang nggak suka ya, yang paling susah ya pertanyaannya ya. Kalau yang paling susah mah tetap farmakologi sih, karena itu ngapalin obatnya tuh banyak banget dan harus apal gimana efeknya ke tubuh gitu sih. Terus juga nanti di semester 5 itu ada farmakoterapi, itu melihat gimana obat itu bekerja di dalam tubuh. Itu yang menurut aku susah sih, karena banyak banget obat kayak gitu. Oke. Nah kalau uji coba obat tuh, berarti kalau anak-anak SF itu nyobainnya ke tikus kah atau pernah langsung ke orang kah? Sejauh ini ke tikus sih, karena kalau ke orang langsung dan kita nggak tahu gimana khasiat obat itu kan menyalahi etika juga ya, kayak kita kan belum tahu itu obat atau bisa jadi racun juga buat dia gitu loh. Gitu sih. Jadi sejauh ini ke tikus. Kalau dilihat nih di kondisi negeri berflower ini gitu ya, Ceh, apakah lulusan FKK ini sangat dibutuhkan di Indonesia untuk kedepannya? Kalau menurut aku dibutuhkan sih, karena rumah sakit tetap membutuhkan, dan ya apalagi pas pandemi kayak gini ya, jadi banyak kan rumah sakit yang membutuhkan relawan-relawan, bahkan apoteker atau mungkin orang yang ngerti tentang farmasi aja gitu loh, kayak misal lulusan D3 farmasi kayak gitu tuh dibutuhkan sekarang ya. Dan kalau mungkin berbicara ke depannya itu aku rasa juga akan dibutuhkan gitu, karena ya pasti ada orang yang sakit gitu sih.
Jadi selama masih ada orang yang sakit, apoteker tuh masih dibutuhkan gitu. Dan sampai kapanpun orang ada yang sakit dong ya. Iya, kayak gak mungkin kan semua orang sehat gitu. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman penderita buta warna parsial, itu boleh nggak masuk ke sekolah farmasi? Kalau buta warna parsial kayaknya nggak boleh deh, soalnya di ketentuan awal pas kita daftar ulang itu tuh harus menyertakan dia bebas buta warna gitu. Jadi entah buta warna parsial atau buta warna keseluruhan gitu ya, itu tetap nggak boleh. Kalau another $1 million nih pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya nih Cak, biasanya kalau anak-anak FKK itu magangnya di mana ya? Maksudnya kayak, oh dari ITB kita ke perusahaan ini atau ke rumah sakit ini, itu kemana aja Cak? Setahu aku kalau anak FKK ya itu ke rumah sakit sih, dan rumah sakitnya tuh belum tentu gitu. Ada yang ke Siloam atau ke rumah sakit pemerintahan, kayak misal kemarin ada yang ke rumah sakit angkatan udara kayak gitu, atau juga bisa ke pemerintahan yang emang udah sering kerja sama ITB gitu sih. Itu biasanya random ditentuin sama kampus atau dari fakultas, atau kita yang mengajukan saya mau di sini gitu? Kalau setahu aku mengajukan, dan kalau diterima ya nanti di ACC gitu, diizinkan untuk magang di tempatnya itu maksudnya. Oke. Nah, random question nih Ca, kalau kamu sendiri udah ada gambaran nggak kalau kamu mau kerja di mana atau mau jadi apa nih setelah lulus? Kalau aku karena emang pengennya kerja di rumah sakit ya awalnya, tapi sekarang lagi pikir-pikir nih, kayaknya kalau masuk pemerintahan nih asik juga gitu, karena jenjang karirnya lebih kelihatan lah kalau masuk pemerintahan gitu sih. Jadi antara dua itu mungkin ya. Kalau industri juga bisa-bisa aja sih gitu. Jadi fleksibel lah melihat gimana nanti Indonesia ke depannya gitu. Oke. Cak, ada ini nggak pesan atau saran buat teman-teman yang mau masuk ke SF gitu? Kalau pesan aku mungkin ya, jangan takut buat pengen masuk jurusan mana aja sebenarnya. Apalagi kalau di SF, karena prospek kerjanya itu nggak terbatas STF harus masuk industri, FK harus di rumah sakit, nggak terbatas itu. Dua jurusan di SF ini tuh sama-sama aja gitu sebenarnya, cuman lebih fokus kemana nantinya. Dan kalau misal udah masuk, kuat-kuat mental dan kuat-kuat fisik juga, karena banyak menguras tenaga pastinya gitu sih. Oke, nih one last question. Gimana sih biar kita bisa survive menjalani TPB, menjalani menghafalkan nama-nama obat, menghafalkan nama-nama kimia, itu gimana cara tipsnya nggak Cak? Kalau aku sih pribadi ya ini, banyak-banyak mengapresiasi diri kalau emang kita meraih apa yang kita mau gitu, karena dengan apresiasi diri itu ya kita merasa ngasih reward ke diri sendiri itu seneng banget gitu loh rasanya, udah sampai di titik ini, udah punya pencapaian ini gitu sih. Dan utamakan diri sendiri daripada orang lain gitu. Jadi di apapun itu tetap utamakan diri sendiri, karena mungkin kesibukan gak cuma akademik ya, di non akademik juga banyak, tapi tetap utamakan diri sendiri. Dan satu lagi, bikin prioritas yang mana yang pengen kamu prioritaskan. Kalau emang pengen prioritasin akademik, ya kejar akademik sebaik mungkin kayak gitu. Oke, keren banget sih saran dan tips and triknya dari seorang kakak Caca ini. Buat teman-teman yang mau masuk ke SF, jadi jangan takut lah ya, biar kalau jangan kayak aku kan cowok, aku pengen masuk SF, karena ada cowok yang masuk SF dan diperlukan juga seorang apoteker yang memang cowok gitu kan. Oke Cak, makasih banyak nih buat udah luangin waktunya buat hadir di wawancara ini dan udah membagikan ilmu dan pengalamannya buat teman-teman viewer aku. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton, dan jangan lupa please banget subscribe, karena aku pengen banget cepet-cepet di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tonton terus video-video yang lainnya, karena aku tuh selalu menyajikan video-video yang berkualitas dan interview bersama kampus-kampus yang lain. Kalau bisa teman-teman pengen request jurusan apa atau universitas mana, boleh banget di kolom komentar ataupun chat di Instagram, Twitter, ataupun di TikTok. Kalau misalnya ada TikTok, lihat aja di kolom deskripsi, link-linknya nanti aku bakalan simpen di situ. Oke, see you next time. Thank you guys. Yeah. Jawabnya Cacu nggak sih jawabnya? Cacu itu apa?